Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ali Adila Ramadhani dari kelas PTE 01 dengan NIM 19240410007. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep transmisi daya listrik. Nah, yang pertama ada pengertian saluran transmisi. Jadi, saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator station atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Selanjutnya ada klasifikasi saluran transmisi berdasarkan pemasangannya. Yang pertama ada saluran udara atau overhead lines dan saluran kabel tanah atau underground kabel. Saluran udara atau overhead lines merupakan saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antar menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari saluran ini adalah lebih murah, mudah dalam perawatan, mudah dalam mengetahui letak gangguan, mudah dalam perbaikan, dan lainnya. Namun juga memiliki beberapa kerugian, antara lain karena berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap kendalanya. Dengan kata lain, mudah terjadi gangguan seperti gangguan hubung singkat, gangguan tegangan lebih karena tersambar petir, dan gangguan lainnya. Selanjutnya ada saluran kabel tanah atau underground kabel. Saluran ini menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Saluran ini menjadi favorit untuk pemasangan di dalam kota karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun juga memiliki beberapa kekurangan, seperti mahalnya biaya investasi dan sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Selanjutnya ada klasifikasi saluran transmisi berdasarkan kapasitas yang disalurkan. Yang pertama ada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang kedua saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, dan ketiga saluran kabel tegangan tinggi atau SKTT. Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET merupakan saluran transmisi yang digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV, di mana tujuannya adalah agar drop tegangan dari penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Akan tetapi terdapat permasalahan mendasar dalam pembangunan SUTET, yaitu konstruksi tiang atau tower yang besar dan tinggi, memerlukan tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Saluran transmisi ini memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali. Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari 2 atau 4 kawat, atau double atau quadruple. Dan bekas konduktor disebut bundle konduktor. Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km. Selanjutnya ada saluran kabel tegangan tinggi atau SKTT. Saluran kabel ini berada di bawah tanah atau underground kabel. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran seperti ini adalah favorit untuk pemasangan di dalam kota, karena berada di dalam tanah maka tidak mengganggu keindahan kota, dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun tetap memiliki kekurangan antara lain mahal dalam instalasi dan investasi, serta sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Selanjutnya ada komponen utama pada sistem transmisi, yaitu yang pertama ada konduktor, kedua isolator, ketiga menara transmisi, keempat kawat tanah.
Selanjutnya ada sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik, sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik dengan aman. Proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan, peralatan yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.